Sehat-sehat. Semangat ya. Mau ujian kok perangkatnya kacau. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti presentasi untuk peserta maksimal 10 menit. Jadi latar belakang secara sekilas saja, nggak usah panjang-panjang ya. Kemudian nanti diberikan pemantapan atau oleh mentor dan selanjutnya untuk penguji. Untuk itu silahkan Pak Asep untuk memaparkan memaparkan rancangan aktualisasinya. Iya baik Bu, terima kasih Bude. Saya izin share. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadli, SH.MSI, selaku penguji pada rancangan aktualisasi kali ini. Yang terhormat Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsi, MSI, selaku coach yang sudah memberikan arahan dan masukan selama proses pembimbingan pembuatan rancangan aktualisasi. Yang terhormat Ibu Fitriani SKM, selaku mentor dan Kepala Bidang Bagian Pelayanan Medik. Dan yang terakhir, yang terhormat Bapak Indro Warsono, selaku host dan evaluator yang sudah memfasilitasi kegiatan latar kali ini. Jadi, pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya yang akan saya buat, yang berjudul meningkatkan pengetahuan dini kondisi kedaruratan pasien dan pencegahannya melalui penggunaan lembar early warning system atau nanti disebut dengan EWS. Ya, perkenalkan, nama saya Asep Dede Saputra, jabatan saya adalah ahli pertama dokter di unit kerja RSUD Raja Tamburan-Putu, instansinya pemerintah daerah Kabupaten Parigimoto. Untuk latar belakang dan isu yang saya angkat, untuk latar belakangnya itu gawat darurat itu merupakan suatu keadaan klinis pasien di mana dibutuhkan penanganan yang segera dan cepat sehingga tidak mencegah terjadinya kecacatan permanen dan kematian. Sedangkan EWS itu sendiri diartikan sebagai suatu penilaian atau pemantauan terhadap gawat darurat pasien. Jadi untuk EWS sendiri ada 6 poin yang dinilai. Yang pertama itu tekanan darah sistolik, kemudian laju pernapasan, laju nadi, suhu, tingkat kesadaran, dan terakhir saturasi oksigen. Adapun isu yang saya angkat pada rancangan aktualisasi kali ini yaitu adalah adanya keterlambatan penanganan pasien dengan kondisi gawat darurat yang sudah pada pasien yang sudah dirawat di ruang perawatan. Adapun identifikasi isunya menggunakan alat APKL dan menggunakan alat USG. Untuk analisis penyebab isunya digunakan fishbone yang terdiri dari skills, players, surroundings, and system. Untuk tujuan dan manfaat dari rancangan aktualisasi kali ini, yang pertama itu tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan terhadap staf rumah sakit, khususnya perawat atau bidan, mengenai pengenalan dini kondisi kegawat daruratan pasien dan bagaimana cara pencegahannya dengan menggunakan lembar early warning system. Kemudian yang tujuan kedua untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN untuk membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Sedangkan untuk manfaat sendiri ada 4. Yang pertama untuk instansi atau rumah sakit umum daerah Raja Tamburan-Putu, itu untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal dan lebih baik lagi. Sedangkan untuk masyarakat itu diharapkan bisa terpenuhi hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Sedangkan untuk bagi penulis sebagai dokter itu bisa memberikan pelayanan dalam hal ini penanganan yang cepat dan tepat waktu. Sedangkan untuk bagi pemerintah daerah itu tercapainya misi nomor 3 yaitu untuk menggalakkan kesehatan yang berdaya saing. Adapun kegiatan pada rancangan aktualisasi kali ini ada 5 kegiatan. Untuk kegiatan pertama itu melakukan persiapan yang terdiri dari tahapan kegiatan ada 4. Yang pertama berkonsultasi dengan mentor dan direktur RSUD Raja Tamburan-Putu.
dengan output yang diharapkan itu adanya dukungan, arahan, dan izin dari mentor maupun direktur. Kemudian yang tahapan kedua itu untuk mencetak lembar EWS-nya. Jadi output yang diharapkan tersedianya lembar EWS yang akan digunakan. Kemudian untuk yang ketiga itu membuat pertanyaan mengenai evaluasi terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi output yang diharapkan itu adanya pertanyaan kepada peserta pelatihan mengenai evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Dan tahapan kegiatan keempat adalah mencetak lembar evaluasi kegiatan. Jadi setelah dibuat kemudian dicetak itu outputnya tersedianya lembar evaluasi kegiatan. Adapun dikaitkan dari tahapan kegiatan ini dikaitkan dengan nilai berakhlak, ada untuk tahapan pertama ada akuntabel, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang ke tahapan kedua ada akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga itu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan yang ke tahapan keempat ada akuntabel, harmonis, dan adaptif. Sedangkan kaitannya dengan misi Pemda itu misi nomor 3 itu untuk menggalakkan kesehatan berdaya saing. Sedangkan kaitannya dengan agenda 3 itu berhubungan dengan manajemen SN dan Smart SN. Itu untuk kegiatan 1. Lanjut untuk kegiatan kedua, yaitu membuat SOP atau standar operasional prosedur terhadap penggunaan EWS itu sendiri. Dan tahapannya ada 3. Yang pertama itu menyusun SOP, penggunaan EWS dengan berdiskusi dengan dokter ahli. Output yang diharapkan adanya SOP penggunaan EWS itu sendiri. Kemudian untuk yang tahapan kedua mencetak lembar SOP-nya. Output yang diharapkannya tersedia lembar SOP. Yang ketiga itu penandatanganan oleh direktur rumah sakit terhadap SOP yang telah dibuat. Output yang diharapkan direktur menandatangani SOP yang telah dibuat tadi. Adapun hubungannya dengan nilai berakhlak untuk tahapan 1 berhubungan dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk tahapan kedua itu berhubungan dengan akuntabel, kompeten, adaptif. Dan yang tahapan ketiga berhubungan dengan akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Adapun dengan misi Pemda masih sama, itu misi nomor 3 menggalakkan kesehatan berdaya saing, dan agenda 3-nya berhubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian untuk kegiatan ketiga, di sini saya akan melaksanakan kegiatan pelatihan. Pelatihan tadi pelatihan pengenalan dini kondisi kedaruratan pasien dan pelatihan penggunaan EWS. Adapun tahapannya nanti yaitu pertama melakukan kegiatan pelatihan pengenalan dininya dulu. Diharapkan outputnya itu peserta mendapatkan ilmu mengenai bagaimana mengenali secara dini itu kondisi kedaruratan pasien. Kemudian untuk tahapan kedua itu penggunaan EWS sekaligus sosialisasi tentang SOP yang telah dibuat tadi, SOP penggunaan EWS tadi. Itu diharapkan peserta bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan EWS yang baik. Kemudian itu outputnya untuk yang ketiga itu melakukan diskusi tanya jawab dari peserta pelatihan tadi dengan pemateri. Output yang diharapkan terjadi interaksi yang aktif antara pemateri dan peserta. Sedangkan untuk misi Pemdanya masih sama, kaitannya dengan misi Pemda itu masih sama, yaitu berdaya saing, menggalakkan kesehatan yang berdaya saing, misi nomor 3. Sedangkan untuk agenda 3-nya berhubungan dengan manajemen SN dan Smart SN. Kemudian untuk kegiatan keempat itu melaksanakan penggunaan EWS itu sendiri. Yang pertama, tahapannya memasukkan lembar EWS ke dalam setiap status. Jadi diharapkan tersedia itu lembar EWS di dalam setiap status pasien. Kemudian yang kedua, memeriksa ketersediaan lembar EWS pada setiap status pasien yang akan dirawat inap. Jadi pasien yang rawat inap dicek lagi statusnya apakah benar-benar tersedia itu EWS atau tidak. Maksud dari tahapan kegiatan nomor 2. Kemudian untuk tahapan yang ketiga itu memeriksa ketaatan pengisian EWS oleh perawat yang sudah dilatih tadi. Jadi akan dilihat dalam beberapa hari di foto buktinya bahwa memang EWS itu diisi oleh perawat nantinya. Oke, untuk kaitannya dengan nilai berakhlak untuk tahapan persatu berhubungan dengan akuntabel, harmonis, adaptif. Dan yang kedua akuntabel, harmonis, adaptif juga. Dan yang ketiga itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Misi Pemda masih sama, yaitu misi nomor 3 menggalakkan kesehatan berdaya saing, dan hubungannya dengan agenda 3 itu adalah manajemen ASN. Sedangkan untuk kegiatan terakhir, kegiatan kelima,
setelah dilakukan semuanya akan dilakukan evaluasi dari kegiatan itu sendiri. Jadi yang lembar yang evaluasi yang sudah disiapkan pada kegiatan pertama persiapan akan disebarkan pada kegiatan 5 ini. Dan output yang diharapkan semua peserta pelatihan bisa menerima lembar evaluasi yang sudah diprintkan tadi. Kemudian yang kedua, untuk mengumpulkan memeriksa hasil evaluasinya dan outputnya adanya lembar evaluasi yang sudah diisi oleh peserta pelatihan tadi. Nah, kan untuk yang ketiganya itu melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada mentor. Adanya laporan hasil dari evaluasi kegiatan. Untuk nilai beralat, untuk yang tahapan pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif. Dan yang ketiga itu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal. Untuk misi Pemdanya masih sama, misi nomor 3, menggalakkan kesehatan berdaya saing. Dan untuk agenda 3, manajemen ASN dan kembang ASN. Adapun rencana jadwal aktualisasinya untuk kegiatan 1 itu dimulai pada bulan Mei minggu pertama. Untuk kegiatan kedua untuk pembuatan SOP itu minggu kedua, minggu ketiga. Dan untuk kegiatan ketiga itu pada minggu ketiga. Dan untuk penggunaan EWS itu minggu ketiga dan minggu keempat. Dan terakhir untuk evaluasinya itu pada minggu terakhir, minggu keempat bulan Mei. Sekian presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, makasih Dr. Asep yang sudah memaparkan ya rancangan aktualisasinya. Selanjutnya Ibu Mentor ya, Ibu Fitriani, mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kegiatan rancangan aktualisasi ini dengan Saudara Asep, kegiatan pengenalan kondisi pengetahuan dini kondisi kegawat daruratan itu sangat bermanfaat karena di tempat kami bertugas saat ini masih banyak petugas kami yang belum memahami tanda-tanda kegawatan karena banyak petugas yang baru, petugas yang sudah terlatih banyak yang sudah resign. Jadi ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kedepannya bisa diterapkan. Berharap pada saat aktualisasi nanti hasilnya baik sehingga bisa bermanfaat kepada teman-teman yang bertugas di lapangan. Cukup, Bu? Ya, Bu. Oke. Ya, terima kasih untuk Ibu Fitriani selaku mentor. Selanjutnya, silahkan Pak penguji untuk menguji. Iya, terima kasih. Di stop share dulu, Bismillah. Pak Asep. Stop share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Coach Bude Yuli. Yang saya hormati selanjutnya Pak Ibu Fitriani selaku mentor dan host kita Pak Indro serta Pak Dr. Asep selaku peserta laksar. Beberapa hal saya apresiasi bahwa dalam perancangan ini menemukan isu serta melihat keadaan itu sangat real di lapangan terhadap dan memang antar pasien ini menjadi satu sakit. Tetapi di sini saya hanya menginginkan misalnya apakah bisa dimasukkan data bahwa tadinya kan di sini disampaikan bahwa ada keterampilan, gitu. Keterampilan yang ternyata belum dipahami sepenuhnya oleh para perawatan dalam penanganan kedaruratan. Dalam rumah sakit biasanya di akreditasinya ada indikator dalam hal misalnya peningkatan pelayanan atau tadi Bapak juga memasukkan salah satunya survei kepuasan masyarakat. Apakah Dokter Asep bisa memasukkan datanya? Nanti kita lihat bahwa saat ini nilainya indikator dari itu pada saat ini berapa? Mungkin kita bisa sepakat soal itu, atau kalau tidak nilai yang spesifik tadi itu, misalnya kan
percepatan pelayanan terhadap ini ada itu di rumah sakit. Nanti ketika dilakukan EWS, dia ternyata naik. Atau kalau memang itu sangat detail, kita bisa ambil kepuasan misalnya. Kepuasan masyarakat sekarang ini nilainya berapa. Nanti ke depan setelah ini akan apakah diadakan survei nilainya naik. Nanti tergantung saja. Silakan kita bersepakat ini, nanti Pak Dokter Asep mau ambil yang mana. Karena rumah sakit ini sangat detail dalam hal pelayanan. Dari awal orang mendaftar sampai kepada tindakan pelayanan. Bagaimana Pak Dokter Asep? Untuk data pastinya nanti mau coba dibuat untuk evaluasi terhadap kepuasan pasien sih Pak. Jadi, ya. Jadi dibuat ya. Terhadap kepuasan pasien kan? Iya. Karena itu ada itu. Saya mohon maaf, saya pernah 1,5 tahun di rumah sakit. Rumah sakit itu sangat detail dia datanya, dan saya kebetulan sempat di Kabit Program dan penanganan terhadap evaluasi perencanaan sampai ke obat sampai ini sangat. Jadi saya pikir nanti dipilih saja yang data itu bisa dilihat. Oke? Baik Pak. Ya. Selanjutnya saya melihat di sini juga rancangan Dr. Asep ini sangat baik karena dia membuat SOP. Karena memang SOP itu kalau di rumah sakit itu Anda buat apa tidak ada SOP-nya itu tidak diakui. Itu pasti itu. Karena datang di survei itu mana SOP-nya gitu. Karena saya dulu diakreditasi juga pas masuk. Dan kedua dan selanjutnya Pak, ini ada di halaman 10 itu mengenai MOG. Nanti silakan di situ kan nanti yang membaca dari tulisan Pak Dokter ini kan bukan cuma Pak Asep, jadi di situ cuma singkatan WOG. Nanti ditambah Wall of Government. Itu tinggal ditambah aja. Karena nanti yang melihat ini WOG ada suatu apa ini gitu. Oke? Ya, baik Pak. Ya. Dan kedua saya juga mau apresiasi ini dalam rancangannya menggunakan Kemenpan 38 tentang standar kompetensi jabatan. Ini baik untuk dilihat karena memang kita ASN akan melihat ke sana tentang standar kompetensi perilaku, dan ini dimunculkan. Ini hal yang baik karena rujukan-rujukannya jelas. Selanjutnya Pak, sedikit saja saya karena ini dokter memang pelayanan dan di rumah sakit, dan pasien rumah sakit ini kan banyak modelnya. Kita punya yang di apalagi kedaruratan ini kan, orang sakit itu punya yang masuk, ada yang apalagi kita ini harus memahami seperti orang sakit, seperti apa orang sakit. Sedikit dong saya bisa bahwa kan di sini berorientasi pelayanan, ada panduan perilaku yang disebut dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Saya coba menarik kepada tingkat ramah, atau akhirnya juga kita bukan dengan sabar. Seberapa sih tingkatan itu yang harus misalnya dipunyai oleh Dr. Asep dalam rangka nanti habituasi ya. Apakah tengah tinggi atau sedang saja? Silakan. Kalau untuk keramahan untuk selama ini saya lihat dari petugas-petugas kesehatan sih sudah cukup baik sih Pak untuk tingkat keramahannya. Untuk maksudnya terhadap pasien, tahu misalnya ada pasien keluhan apa, untuk perawatnya maupun dokternya datang untuk melihat bagaimana keadaan dari pasien itu sendiri kan. Sih Pak, masih baik tapi perlu diperbaiki lagi sih, perlu ditingkatkan lagi. Karena nanti dokter ini akan menjadi tauladan di rumah sakit. Nah, seperti apa? Saya di dokternya, Dokter Asep itu menciptakan nilai tadi itu, nilai berorientasi pelayanan untuk misalnya sabar itu, bahwa saya harus di rumah sakit harus tinggi sabar saya atau tinggi biasa saja atau seperti apa di Dokter Asepnya? Kalau itu kalau nanti habituasi nanti. Itu pasti akan memberikan semaksimal mungkin sih Pak. Maksudnya akan memberikan maksudnya lebih ramah lagi, lebih
lebih sabar lagi dalam menghadapi terutama pasien-pasien yang cerewet sih kebanyakan sih Pak di sini juga. Yang maksudnya menimbulkan maksudnya sudah dijelaskan ulang-ulang tapi tetap kurang mengerti dengan apalagi ada masalah perbedaan bahasa juga. Rata-rata pasien yang di sekitar sini kan ada namanya menggunakan bahasa daerah, jadi bahasa Indonesianya masih memang tidak bisa sama sekali. Itu yang bisa agak sedikit memancing emosi, cuma bisa anunya dengan bantuan dari yang translator sih dimintanya. Iya, karena memang tujuan dari pelatihan ini adalah mengaktualisasikan seperti yang berakhlak. Jadinya akhirnya termasuk perilaku. Apalagi pelayanan rumah sakit itu adalah etalase. Yang lain itu rekam medik, obat, IPRS, yang itu. Nah, orang ketika melihat pelayanan dan sampai melakukan pelayanan itu biasanya akan menjadi nilai kepuasan terhadap ketika pasien sampaikan nilai kepuasan masyarakat. Jadi dokter menjadi ujung tombak sini. Oke, mungkin itu saja. Saya pikir saya apresiasi terhadap susunan dari rancangan aktualisasi Dr. Asep. Ini sangat baik dan baik. Terima kasih, Bude. Saya kembalikan kepada Coach Bude. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadli selaku penguji dan terima kasih untuk Ibu Fitriani selaku mentor. Kemudian terima kasih Dek Asep ya sudah membuat rancangan. Tapi ini tambahan satu ya. Tadi kan ada kata-kata WOG. Coba dilihat. Pada saat sekarang ini sudah tidak ada WOG loh, yang ada kolaboratif. Nah, kalau memang nggak nyambung jangan ditaruh di situ. Nanti kelihatannya wah ini ambil laporan masa lalu itu. Nah, masa lalu memang agenda 3 ada WOG ya. Sekarang sudah tidak ada WOG itu ya, yang ada justru diganti dengan kolaboratif itu ya. Tolong dihapuskan saja WOG-nya. Ya, kalau memang tidak diperlukan. Nanti kesannya jiplak laporan masa lalu. Itu masa lalu memang agenda 3 pelayanan manajemen ASN, WOG dan pelayanan publik. Sekarang WOG tidak ada ya. Oke, dirubah ya, jangan sampai ada kalimat itu. Kemudian terima kasih ya, mudah-mudahan untuk DASEP ya ada 3 atau 5 kegiatan. 1 bulan berikutnya harus bisa ditunjukkan buktinya di hadapan Pak Fadli dan Bude ya. Kemudian untuk Ibu mentor titip ya supaya DASEP juga dipantau untuk keberhasilan aktualisasinya. Terima kasih untuk itu kami berikan aplaus dulu, semangat ya untuk Dr. Asep ya. Semangat harus bisa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih banyak Bu Yuli sebagai coach dan Pak Fadli sebagai penguji. Semangat Pak Asep. Ya, siap Pak. Jangan terlalu banyak menyanyi. Dan terima kasih banyak Bu mentor Bu Fitri. Karena di sini juga ada Acep juga di kita di BPSDM ada Acep. Tukang nyanyi dia. Baik, terima kasih banyak Pak Acep. Silakan di stop share. Ya sudah Pak. Ya oke. Stop share. Bukan apa stop record. Stop record. Stop record. Oke, silakan.